Salam leadership. Jumpa dengan kami dari Pokja 18 yang akan membawakan podcast yang lain dari yang lain. Sore ini kita akan memperkenalkan narasumber kami yang ganteng. Yang paling ganteng. Yang paling ganteng. Beliau ini adalah Bapak Belo yang merupakan anggota polisi dari Timor Leste. Beliau perkenalkan. Ya, saya Superintendent Euclides Belo, Pokja 18, siswa tamu Sespimen Polri Angkatan ke-63 dari Timor Leste, dan saya mempunyai jabatan terakhir masuk ke Sespimen adalah menjadi Komandan Satgas Pengamanan Perbatasan Negara antara Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia. Keren Om Belo. Oke. Kemudian juga tidak lupa kami juga didampingi dari Pokja 18 Ibu Rosana yang mungkin para pemirsa tahu, penonton tahu, karir beliau sangat cemerlang sekali di Polda Metro dan sudah banyak prestasi yang beliau torehkan. Halo, saya Kompol Ocha dari Pokja 18. Ya, kemudian juga tidak lupa senior kami, panutan kami, Bang Sentot yang tetap setia membimbing kami di Pokja 18 dan selalu mengarahkan kami untuk Pokja 18 sehingga menjadi yang lebih baik. Kakak Asuh. Halo, salam presisi. Iya. Oke. Ya, mungkin kita sedikit bahas untuk sore ini. Dibilang berat mungkin nggak terlalu berat ya, tapi mungkin ada beberapa yang bilang ini cukup lumayan agak mengeksplorasi pemikiran. Karena kita sedikit akan membahas tentang kejahatan, penanganan perkara khususnya, penanganan perkara lintas negara. Karena juga kebetulan narasumber kami ini, Bapak Belo ini bertugas sebagai Kasatgas Wilayah Perbatasan Timor Leste dengan Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Belo. Biasanya dalam wilayah perbatasan itu perkara-perkara apa saja yang seringkali Bapak Belo hadapi? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh rekan saya Astiadi, adik saya Ocha, dan rekan saya Sento ya di dalam diskusi kita pada sore hari yang indah ini. Berhubung dengan pertanyaan yang dilontarkan kepada saya, perkara-perkara apa yang terjadi di perbatasan, saya berusaha untuk menjawab bahwa perbatasan lintas negara antara Timor Leste dan Indonesia itu bisa dikatakan sangat krusial karena perbatasan itu tidak ada pagar, yang ada itu hanya patok-patok perbatasan yang dibuat oleh kedua negara. Jadi yang mengetahui benar perbatasan itu salah satunya adalah saya sebagai Komandan Satgas Pengamanan Perbatasan dan rekan-rekan saya, rekan-rekan kita dari TNI, dari Indonesia yang mendapat tugas pengamanan. Jadi kami tahu persis perbatasan. Masalah yang sering terjadi di perbatasan itu adalah penyeludupan bisa kendaraan roda 2 itu sering terjadi, dan juga penyeludupan sembako itu juga sering terjadi, dan juga penyeludupan yang dari Indonesia ke Timor Leste itu kendaraan roda 2 sering terjadi, dan rokok itu sering terjadi. Kemudian dari Timor Leste ke Indonesia itu juga sering terjadi, itu minuman khas dari Timor Leste itu juga sering terjadi di perbatasan. Dan yang juga terjadi dari Timor Leste ke Indonesia itu sering terjadi penyeludupan kayu cendana.
Kayu Cendana, Kayu ya. Cendana Ya. itu juga sering terjadi di perbatasan. Nah, di proses penanganannya kami sering melakukan koordinasi antara aparat kedua negara, TNI, UPF, dan Polres dari Indonesia dan juga polisi munisipio dari Kepolisian Timor Leste. Oke. Om Belo, mananya dong? Dari semua perkara yang ada tadi Om Belo jelasin, yang pernah Om Belo hadapin langsung apa? Yang pernah saya hadapi langsung itu penyeludupan BBM yang paling besar. BBM. BBM. Oh. Nah, itu Jenis apa tuh, Om? iya, ada Solar? kemudian ada juga bensin. Hmm. Jadi proses penyeludupan itu dari laut dan juga dari darat. Jadi mekanisme itu memang masyarakat kita yang melakukan transaksi itu tidak secara langsung, tapi mereka itu melihat sela-sela patrolinya polisi Timor Leste dan juga sela-sela patrolinya TNI. Oke. Seperti yang sering terjadi pada musim hujan, itu kan ada air sungai itu deras. Jadi penyeludupan itu mereka melakukan tidak melalui transportasi, tapi melalui air sungai yang deras itu. Jadi BBM itu misalkan 10 jerigen itu penuh dengan BBM. Oh, Jadi diikat dengan tali, kemudian di belakang. biarin ke sungai, air sungai itu bawa. Jadi ya, yang jelas pengiriman itu dari Indonesia. Indonesia. Tujuannya ke Timor Leste. Jadi yang dituju itu menunggu. Oh, iya, iya. Tapi iya, iya. kami dari Kepolisian Timor Leste kita belajar juga BIMAS. Jadi BIMAS polisi itu dari anak-anak kecil yang main bola, sudah suka main bola, itu menjadi kaki tangan kerjanya polisi. Jadi Cepul lah ya, kalau kita. mereka memberitahu kepada saya bahwa Om Belo, Kakak Belo, ada pengiriman BBM melalui air sungai. Jadi sebelum penerima BBM itu kami dapat duluan. Udah duluan, weh hebat. Kami sita. Kalau kami sita BBM itu, kami cari siapa pemiliknya, pengirimnya, tidak ada yang mengaku. Jadi status dari BBM ini kami sita dalam waktu 90 hari. 90 hari itu kami menunggu ada yang mengadu, tidak mengklaim bahwa ini BBM saya, tidak. Kalau tidak ada yang mengklaim, kami akan memberikan informasi ke kejaksaan dan barang bukti ini akan kami kirimkan ke kantor kejaksaan untuk diputuskan. Dan keputusan yang sering diambil dari kejaksaan itu BBM ini akan menjadi milik negara. Om Belo, kalau kejahatan itu penyelundupan BBM terjadi setiap bulan kah? Atau ada waktu-waktu tertentu? Tidak ada ketentuan satu hari ini atau mingguan atau bulanan atau tahunan. Itu mereka melihat sela-selanya. Oke, jadi nggak selamanya saja ya? terjadi Ya, betul, setiap ada bulan ya? Ada peluang ya, Iya, betul. tidak tergantung permintaan atau kebutuhan dari si yang meminta dikirim itu. Iya, betul. Sudah pernah ada yang ketangkap? Ada yang tangkap. Kalau yang pelakunya orang Indonesia, berarti dikembalikan ke Indonesia atau diproses di Timor Leste? Sebelum saya datang ke Sespim, itu ada pelaku pengiriman BBM dari Indonesia melalui laut. Jadi pelakunya pada malam hari, jadi pelakunya tidak ketangkap, tapi kapalnya kami nangkap, BBM-nya kami sita semua, dan pelakunya lompat dari kapal dan itu renang dan kembali karena kembali ke Indonesia karena perbatasan laut itu sangat dekat, seperti jaraknya seperti dari sini ke jalan raya. Jadi kemungkinan dia yang renang dan dia pulang. Tapi sebagai polisi antisipasi jangan sampai dia tenggelam di laut. Jadi kita bekerja untuk kemanusiaan. Walaupun dia bisa melanggar, tapi keselamatan dia itu nomor satu. Oke. Ya, nomor satu. Jadi itu diutamakan.
Jadi saya melakukan memberikan perintah kepada anggota dan juga masyarakat yang ada di pesisir pantai itu melakukan penyisiran. Jangan sampai ada masyarakat kita yang menjadi korban karena tadi malam kami melakukan penangkapan, terus pemiliknya, nakodanya kapal itu lompat dan renan. Iya. Itu yang terjadi. Tapi itu kan yang lompat ya. Tapi yang ketangkap ada nggak? Maksudnya ditangkap berarti terus Diproses. Ada juga yang pidana. ketangkap. Ada juga yang ketangkap. Yang kita tangkap itu kalau ada dalam jumlah besar kita proses sesuai dengan prosedur. Tapi dalam jumlah kecil itu kita kasih peringatan dan kita kerjasama dengan pihak imigrasi Indonesia dan pihak juga TNI yang ada di perbatasan dan juga Polres bahwa ini melakukan pelanggaran tradisional kecil. Nah, diberikan peringatan dan kita pulangkan melalui PLBN. Dan juga sering kami informasikan kepada atasnya polisi yang ada di Timor Leste dan juga atasnya pertahanan TNI yang ada di Timor Leste. Prosesnya berarti ada ya. Ya. Wira, satu lagi. Di perbatasan ada poluan nggak? Ya, anggota di perbatasan ada poluan, ada 14 poluan anggota saya. Wow. Apa saja tugasnya? Tugas mereka adalah bekerja di kantor sekretariat saya. Oh, oke. Berarti mereka di staff. Staf Mereka di administrasi ya. Oke. Tapi ada juga yang menjadi komandan pos. Dan pos. Keren dong. Dan anggotanya itu pada Polki semua. Komandan pos pangkatnya apa? Pangkatnya kalau di Timor Leste pangkatnya itu first sergeant. Primero dalam bahasa Portugis kami itu. Berarti masih sersan ya? Primero sargento itu kalau di equivalence untuk bintara di Indonesia bisa yang sebelum Aibda itu, ya. Mau tahu dong kesan-kesannya Om Belo kerja sama poluan di perbatasan kayak gimana? Ya, kesan saya bekerja sama dengan poluan dari Polisi Nasional Timor Leste yang di perbatasan. Kami dari Timor Leste itu proses pendidikannya itu sama. Tidak memisahkan poluan sendiri atau Polki sendiri, tidak. Kita itu sama. Jadi kerja kita itu sama. Jadi poluan dan Polki bisa menduduki jabatan apapun. Sama dong. Di Jabatan sini. apapun. Jadi Membuka peluangnya untuk peluangnya setiap sama. Peluang sama. Namun tempat tinggal dormitory itu beda. Jangan sampai sama. Iya. Jadi itu kita Asrama berarti ya ya? asrama. Ya. Dan itu yang Jadi- kita lakukan di Jadi untuk perbatasan. jabatan terbuka untuk Semua. Ya. Sama Setiap ya, anggota, berarti tidak ada pembedaannya. kurang lebih sama lah sama di Indonesia dengan Timor Leste. Kalau poluan juga diberikan kesempatan yang sama dengan Polki untuk menduduki jabatan strategis apapun, yaitu juga terjadi di Timor Leste ya. Iya betul. Om Belo, di luar konteks ini gimana perasaan Om Belo datang ke Indonesia terus bisa bergabung dengan Sespimen 63? Saya datang ke Indonesia bergabung. Saya lulus saja untuk menjadi siswa di Sespim. Ini saya sangat bangga. Bukan saya sendiri, istri saya juga bangga. Lebih pentel, institusi pentel itu lebih bangga lagi karena saya bagian dari institusi Polisi Nasional Timor Leste. Kebanggaan saya karena saya bekerja di perbatasan, bekerja direct langsung dengan TNI, langsung dengan Polri, langsung dengan aparat sipil tertentu, sehingga saya sangat bangga. Saya belajar di sini bukan untuk saya, tapi untuk institusi PNTL, untuk keselarasan kerjasama di perbatasan. Yeay, terima kasih Om Belo. Luar biasa. Keren. Sangat informatif informasi yang diberikan oleh Pak Belo ini. Jadi kita sedikitnya tahu mengenai hal-hal yang terjadi di wilayah perbatasan, baik dari penanganan perkaranya, kemudian juga keterbukaan peluang jabatan polisi wanita di Timor Leste, kemudian juga mengenai kesempatan yang diberikan oleh Timor Leste pada Om Belo untuk bisa melaksanakan pendidikan di Sespim 63 ini. Oke, tidak panjang. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita. Salam leadership.